Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman baik yang ada di sini ataupun teman-teman yang sedang menonton. Selamat datang di acara podcast kali ini. Semoga teman-teman yang berada di sini gitu ya ataupun yang sedang menonton dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah, selalu dirahmati Allah dan pastinya diridhai oleh Allah. Amin. Amin. Nah, kenalkan dengan saya Ufar yang akan membawakan podcast kita kali ini. Yang podcast ini akan membahas diisi oleh sebuah tema gitu. Tema itu adalah konsep pasar pada zaman Rasulullah SAW. Tentunya di sini saya tidak akan sendiri ya. Di podcast kali ini saya tidak akan sendiri membahas konsep tersebut ya, tema tersebut. Akan tapi saya mengajak dua pemateri gitu, yang pastinya teman saya sendiri gitu ya. Dua pemateri tersebut ialah Asad Naufal Amanullah dan Muhammad Rijal Kamil. Tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum Asad, Rijal. Waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Walaupun sedang dingin ini harga tidak sehat sebenarnya, tapi ya kita mencoba ini aja. Udah makan Asad? Biasa Bang. Oke, biasa. Merujuk ke tema konsep pasar pada zaman Rasulullah SAW. Mungkin yang saya bayangkan atau yang dapat saya simpulkan adalah pasar yang penuh dengan aman, damai, tentram, sejahtera gitu ya. Mengapa saya membayangkan seperti itu gitu ya? Karena dipimpin langsung oleh Rasulullah gitu ya. Jelas. Nah, dan apa ya? Ketika Rasulullah memimpin itu begitu gagahnya, begitu hebatnya gitu ya. Bahkan ada sahabat Nabi gitu ya. Sa'ad bin Hisham menuturkan bahwa ia itu menemui Aisyah gitu ya. Lalu ia bertanya tentang akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah menjawab, "Apakah engkau membaca Al-Qur'an?" Sa'ad bin Hisham menjawab, "Ya, saya membaca Al-Qur'an." Lalu Aisyah menjawab, "Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an." Gitu. Ya, jelas. Saking istimewanya, saking hebatnya gitu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an gitu ya. Kitab kita gitu ya. Nah, itu disamakan dengan sifat Rasulullah gitu. Jadi jangan heran ketika Rasulullah SAW memimpin suatu kaum yang dulunya jahiliyah gitu ya, menjadi Islamiyah gitu, menjadi berhasil gitu ya. Karena saking hebatnya sifat akhlak Rasulullah dan cara memimpin Rasulullah gitu kan. Rasulullah SAW juga disebutkan seperti Quran berjalan ya. Quran berjalan gitu ya. Bisa diibaratkan seperti itulah ya. Dan Rasulullah SAW juga gitu ya disebutkan kan kaum itu dipimpin oleh Rasulullah disebutkan adalah sebaik-baik zaman gitu ya, sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa, bahkan disebutkan juga sebagai golden age-nya Islam gitu ya, masa kemaynya Islam gitu ya. Jangan heran lagi gitu ya ketika masa Rasulullah SAW memimpin itu sangat luar biasa gitu ya. Oke, mungkin kita langsung tanya aja kepada dua pemateri yang ada di depan saya ya. Apa sih yang kalian bayangkan gitu atau yang kalian pikirkan tentang konsep pasar pada zaman Rasulullah SAW? Oke, mungkin pertama dari saya dulu ya gitu. Sebelumnya gitu, ketika tadi sudah membahas bahwa akhlak Rasulullah itu begitu sempurna, begitu mulia gitu ya. Pastinya ketika ada sesuatu atau suatu daerah, suatu kota yang di situ ada Rasulullah, maka insya Allah daerah tersebut akan, bukan insya Allah lagi, pasti gitu ya, daerah itu menjadi damai gitu ya, seperti di Madinah, di Mekah gitu ya. Nah, sebelum ke konsep mungkin ya, ke konsep pasar Rasulullah, ada satu hal yang menarik lah gitu. Karena kenapa gitu? Sebelumnya konsep pasar ketika zaman jahiliyah misalnya, sebelum datangnya Rasul gitu ya, terutama di Madinah nih. Yang dimana sampai sekarang gitu ya, bahkan di Madinah termasuk pasar yang ramai gitu, yang ramai penjual dan pembeli itu banyak gitu di Madinah. Nah, ketika zaman itu hobi orang-orang jahiliyah gitu ya, hobi orang jahiliyah itu adalah curang, riba gitu ya. Iya, seperti misalnya curang tuh gini, ada kan banyak gitu ya seorang pedagang yang biasanya menimbang. Nah, beliau tuh kadang jadi melicik dari timbangan tersebut, misalnya diberatkan atau dikurangi bahkan gitu ya. Nah, Rasul tuh tujuan intinya itu ingin menghilangkan hal-hal yang seperti itu gitu. Karena ketika kita mau melakukan proses curang tersebut gitu ya, itu sangat merugikan gitu ya bagi seorang pembeli ketika penjual berlaku curang gitu. Mungkin kalau dari pandangan menurut saya gitu ya, Rasulullah tuh jelas-jelas gitu ingin ingin menghilangkan hal-hal yang tidak baik lah gitu. Karena itulah
suatu hobi itu, suatu hobi zaman jahiliyah. Bayangkan itu adalah suatu, ya bisa disebut hobi karena apa? Karena saking seringnya gitu. Saking seringnya berbuat gitu curang ya. seperti itu menjadikan Rasulullah tuh ya salah satu tujuannya kan menyempurnakan akhlak para manusia gitu ya, para umat-umatnya gitu. Nah, salah satunya itu dalam konsep berdagang gitu. Yang sangat diatur gitu. Iya. Berarti datangnya Rasulullah itu mensterilkan adanya kecurangan gitu ya, dari riba, monopoli, dalam hal menakar dan menimbang juga gitu ya. Iya, itu seperti itu. Kayak menurut pandangan Ijal mungkin seperti apa? Ya, menurut pandangan saya konsep pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya. Tapi pada zaman masa Rasulullah, pada masa Rasulullah pasti syariat Islam ditegakkan jelas. karena Islam kan ya disebarkan pas zaman Rasulullah. Iya, pesat gitu ya, perubahan gitu. Iya, ketika Setujuan. ya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan melihat Kondisi di sana. kondisi di sana terdapat pasar Yahudi, seorang Yahudi membangun pasar ya. Ya. Terdapat banyak kecurangan. Lalu Nabi Muhammad, Nabi kita berinisiatif untuk membuat pasar. Pasar. Ya, tetapi dengan syariat Islam Ya, ya. yang berbeda dan tidak ada kecurangan. Ya, salah satunya pada peristiwa tersebut itu. Di mana tuh Nabi membuat pasar ya? Di Madinah, iya, Di Madinah. iya, dinamakan Suk Al-Madinah. Suk Al-Madinah gitu. Pasar Terus, Madinah berarti. Yang Nabi- sebelumnya tuh Bani apa tuh yang Bani sebelumnya? Kunoko, Bani Kuin. Koinuko mungkin ya. Ya, Bani Koinuko. Koinuko. Ya, aduh. Sulit sekali itu namanya. Antum diam. Ya. Ketika Nabi itu telah menandakan tanah tempatnya untuk membangun pasar di sana, terus ada seorang petinggi Yahudi yang memegang pasar itu, Iya. marah lalu Diusir. Iya, tandanya itu dihilangkan. Lalu Nabi tidak marah. Nabi cuma menjawab tidak apa-apa, semoga lebih marah karena kan Nabi mau bangun di tempat lainnya juga. Iya. Nah, Nabi kan itu membangun pasarnya di dekat kuburan tuh. Ya. Oh, di kuburan. Iya, ada dekat pasar. kuburan. Dekat kuburan ya? Ya. Tidak, Nabi juga tidak dengan alasannya juga buat Apa tuh alasannya? alasannya kan di kuburan kan tempatnya orang mati gitu, meninggal. Iya. Nah, ketika pedagang ingin melakukan kecurangan, otomatis dia Ingat mati gitu. iya ingat mati, ingat ada mati. mayat. Iya. Ya gitu. Jangan Malu yang dong. Salah satu, ya karena salah satu nasihat yang paling ampuh itu adalah kematian gitu. Iya, iya disebutkan. tadi. Jadi ada hikmahnya gitu ya, Nabi membuat pasar di Dekat dekat kuburan, kuburan iya. itu gitu ya. Jadi orang-orang yang ingin berbuat curang itu pas lihat makam, aduh takut mati gitu. Takut mati. Seperti itu kan. Wailul mutafifin juga kan. Iya. Wailul mutaffifin. Jangan Celaka. curang. Iya, celaka. Orang curang Oke, menyimpang. Ketika Rasul berhasil membuat Suk Al-Madinah ya, ketika di Al-Madinah, apakah ada pajak kah atau gimana? Kayak premanisme Kayak gitu. kayak itu apa? Tagih iuran keamanan. Iuran lah. keamanan. Ya, Wah, pajak itu- kayak gitu tuh. Ya kalau sekarang marak di Bandung ya, terutama kemarin berita tuh di Astana Anyar maksudnya. Oh, iya, yang banyak premanisme yang Oh, iya. wali kota kita ya ingin menghilangkan gitu kan ya. Nah, Iya. pada saat itu juga Rasulullah SAW juga mengutus gitu, tapi ini mengutus secara cuma-cuma dan orang yang bukan bekerja, orang yang mewakafkan dirinya punya, seperti yang menjaga pasar saat itu kalau tidak salah Umar bin Khattab dan Said bin Zaid. Said bin iya, Zaid. iya. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab dan Said bin Zaid mewakafkan dirinya untuk menjaga pasar gitu. Tapi tidak menagih kepada orang-orang untuk membayar iuran keamanan tersebut gitu, karena dari awal juga Rasulullah tuh ingin mensejahterakan. Yaudah, ketika berdagang, karena pasar itu tempat umum, berarti kalau kita diartikan tempat umum, bebas siapa saja bisa berdagang, siapa saja bisa membeli gitu. Nah, maka dari itu ya tadi salah satunya tuh mensejahterakan, tidak seperti misalnya kalau istilah sekarang adalah kapitalisme gitu. Jadi ya disebutkan bahwa yang penting kita untung sebesar-besarnya, modal sekecil-kecilnya gitu. Padahal di Islam tuh tidak menerapkan konsep seperti itu ya. Walaupun
pada asalnya kita menentukan harga itu gimana kita sendiri gitu ya, gimana seorang penjual, tapi tidak sampai gitu ya kayak modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya gitu, sampai menderitakan orang-orang yang lain gitu, menderitakan orang-orang fakir, tidak ingat kepada orang-orang yang di bawah kita gitulah intinya gitu. Oke. Dan bagi pedagang juga kan disuruh Rasulullah untuk zakat ya. Iya. Zakat ya. Berapa persen sih zakatnya itu? Nah itu zakat, nah itu salah satu tadi ya, misalnya kapitalisme tuh kan, kalau kapitalisme tidak ingat gitu ya, jadi sampai tidak peduli lah misalnya orang-orang di bawah kita mau menderita seperti apa asal kita untung. Nah tapi konsep pasar Rasulullah itu tidak seperti itu gitu. Kalau kita untung, kita juga harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara zakat ya, yang dinamakan zakat tijaroh tadi gitu. Zakat tijaroh itu gitu ya. Kalau tidak salah itu zakat tijaroh tuh 2,5% dari modal itu, bukan, jadi bukan dari untung gitu. Jadi zakatnya itu dari modal yang kita keluarkan lah untuk berdagang gitu. Jadi walaupun untung atau rugi, kita tetap harus membayar zakat tersebut gitu, sebagai rasa syukur lah. Pedagang yang rugi pun berarti wajib ya untuk melaksanakan zakat itu ya. Wajib. Karena untuk amal juga mungkin di akhirat gitu ya. Soalnya misal gitu, rugi di dunia, rugi di akhirat juga. Jadi kan Enggak jadi dong. mending rugi di dunia gitu ya daripada rugi di akhirat. Jelas gitu. Apalagi jangan sampai rugi dua-duanya gitu. Naudzubillah kalau kita rugi dua-duanya gitu. Makanya kalau seorang pedagang sejati itu mau bagaimanapun kondisinya harus tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah gitu. Bahkan ketika kita sedang berjual beli, lalu datang waktu azan kan, kita harus meninggalkan dulu gitu. Kita harus meninggalkan dulu aktivitas jual beli tersebut. Kita pergi ke masjid, sholat gitu kan. Iya, apalagi waktu Jumat gitu. Makanya ini ya, kenapa misalnya di masjid-masjid tertentu adzan itu 2 kali gitu. Nah, adzan yang ke-1 itu ada gini masjid-masjid gitu ya. Adzannya itu 2 kali ketika Jumatan teh gitu. Nah, sejarahnya tuh kalau nggak salah nih, pada saat itu ketika waktu mau sholat Jumat tuh ada yang adzan di pasar gitu untuk menandakan bahwa waktu Jumat tuh sebentar lagi akan tiba. Jadi untuk meninggalkan lah gitu istilahnya. Nah, untuk meninggalkan, nah baru setelah para orang-orang di pasar setelah berkemas, mereka bersiap-siap untuk sholat Jumat, ketika sudah berkumpul di masjid, lalu ketika waktu masuk sholat duhur, sholat Jumat lah gitu, langsung adzan yang itunya pada saat itu gitu. Jadi intinya gitu. Jadi saking yang namanya itu mempedulikan soal hubungan kita sama Allah juga gitu. Soal ibadah gitu. Soal ibadah juga. Oh, jadi teman-teman ada asal usul bahwa ketika sholat Jumat itu adanya 2 kali gitu ya. Ya. Adzan yang pertama itu Di masjid, adzan yang kedua di pasar. Oh, adzan yang Adzan yang pertama di pasar. Adzan yang pertama di pasar. Adzan awal ya di pasar. Adzan yang pertama itu di pasar ya. Untuk mengingatkan kepada pedagang bahwa ini tuh bentar lagi sholat Jumat nih. Sok tinggalkan gitu ya. Aktivitas jual beli kalian gitu ya. Mungkin para pedagang menuju masjid, setelah di masjid lalu adzan yang kedua nih, adzan yang resmi masuk waktu duhur gitu. Waktu duhur tuh waktu Jumat siang gitu. Yang waktu khutbah khutbah dimulai gitu ya. Sebelum Jumat dimulai. Gitu ya. Oh, oke. Ada yang kedua gitu. Soalnya. Dan dulu juga Rasulullah itu seorang pedagang ya? Ya, Rasulullah bahkan misalnya Rasulullah tuh berdagang lebih senior gitu lah istilahnya. Rasulullah tuh diajak oleh pamannya ketika masih berumur berapa ya, di bawah 15 tahun lah. Kalau kita kan sekarang 15 tahun istilah kita, 17 18 masih kadang-kadang jarang ikut berdagang gitu ya. Nah, salah satu dari dulu tuh kebiasaan Rasulullah tuh ikut dengan pamannya, bahkan Rasulullah ikut berdagang ke Syam gitu kan, disebutkan ke Yaman gitu kan. Nah, itu saking hebatnya Rasulullah tuh gitu. Jadi tahulah kondisi-kondisi di pasar tuh gimana sih gitu. Makanya Rasulullah tuh tujuan ketika setelah menjadi Rasul ingin mengubah gitu ya, dari yang tadi kecurangan tadi, riba itu diubah untuk mensejahterakan rakyat lah gitu istilahnya. Disterilkan lah ya dari hal-hal yang kecurangan tadi gitu tersebut gitu yang tadi disebutkan di awal gitu ya. Oke. Zaman Rasulullah ini sangat berbeda
berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Mulai dari tadi preman gitu ya. Kan dulu mah diamaninnya oleh Umar bin Khattab dan Said bin Zaid ya, tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab dan Said bin Zaid sebagai keamanan pasar gitu ya. Dan pasar zaman Rasulullah itu untuk fasilitas umum ya. Jadi semua orang yang datang untuk berdagang itu dipersilahkan. Dipersilahkan. Dan dengan catatan jangan tidak ada kecurangan. Nah, gitu. Iya. Ada catatan gitu. Saya juga pernah mendengar gitu ya, pernah membaca waktu itu tuh ketika di pasar Rasulullah kalau tidak salah ada satu toko yang membuat kecurangan, lalu oleh Umar bin Khattab dibubarkan. Dibubarkan karena yang yang buah basah buah Oh itu yang diingatkan Rasulullah yang itu mah kali ya? Iya. Itu mah iya diingatkan Rasulullah. Jadi gini, kalau nggak salah tuh gini, Rasulullah tuh ketika dia melewati sebuah tumpukan barang, sebuah tumpukan barang makanan gitu. Lalu Rasulullah tuh memasukkan tangannya itu ke bawah tumpukan tersebut. Yeah. Nah tiba-tiba tangan Rasulullah tuh basah. Lalu bertanya kepada seorang penjual tersebut, wahai penjual, jadi ininya kenapa ini bisa basah gitu? Kenapa gitu? Itu terkena hujan Rasulullah. Kenapa engkau? Nah, Rasulullah itu bersabda lagi ya. Kenapa engkau tidak menyimpannya di atas gitu agar orang-orang melihat gitu ya. Soalnya gini, karena kan beda ya. Kalau misalnya ada satu barang yang kering, ada satu barang yang basah, ketika ditimbang pasti bakal berat yang mana? Yang basah. Yang basah pasti berat. Nah, jadi Rasulullah tidak mau lah misalnya kita tertipu oleh barang basah tersebut gitu. Orang-orang tuh tertipu itu tidak mau karena itu sebagian orang yang curang gitu. Maka disebutkan jadi man ghosya gitu ya, falaisa minni gitu. Barang siapa yang curang, maka ia bukan termasuk golonganku gitu kata Rasulullah gitu. Jadi pedagang tersebut diingatkan oleh Rasulullah SAW gitu ya, untuk jangan menyembunyikan barang yang kalau sekarang mah ya yang baik dan buruknya gitu. Jadi harus dipisahkan sama gitu. Harus dipisahkan. Jadi orang yang ingin membeli tahu gitu. Mana barang yang bagus, mana barang yang buruk gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Kita berharaplah pedagang-pedagang di negeri kita ya, khususnya gitu ya di Indonesia gitu ya. Orang-orangnya menerapkan lah jadi pedagang sesuai apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Soalnya tidak ada maksudnya tidak rugi-rugi sama sekali, tidak rugi-rugi amat lah ketika kita kepada seorang penjual itu, malahan kita menang pahala menerapkan konsep tersebut gitu. Tapi kan pasar di Indonesia ini gitu ya, lebih tepatnya biasanya dikuasai oleh preman mungkin ya yang bayar iuran gitu, sangat meresahkan. Ya benar. Seperti gambarannya mungkin di film preman pensiun ini ya. 5.000 gitu. Nah, itu kan ya. Tidak dibenarkan, seharusnya seperti itu tuh gitu. Semoga ya dihilangkan lah orang-orang yang maksudnya tidak menerapkan hal-hal tersebut, semoga segera menerapkan gitu. Segera menerapkan syariat Islam gitu ya di pasar. Di zaman Rasulullah itu kan sudah tidak ada pajak, tidak ada yang nagih iuran kayak gitu ya, dijaga langsung oleh Umar bin Khattab, pasti aman ya, sangat aman sekali dan minim kejahatan gitu. Berbeda dengan zaman sekarang mungkin ya, yang di pasar udah nagih iuran, keamanan, akan tapi copet pun masih ada di mana-mana. Iya, copet itu termasuk tukang rogoh saku. Termasuk orang yang mintain iuran tersebut, mereka malah biasanya berlaku keributan gitu di pasar tersebut gitu ya. Udah mah dia nagih iuran, nagih uang gak jelas gitu ya. Tapi dia sendiri yang berbuat tidak aman itu di pasar tersebut. Nah, naudzubillah lah kita dihindari oleh orang-orang seperti itu gitu ketika berdagang nanti gitu. Meresahkan gitu, sangat meresahkan. Ya, maka sebagai seorang muslim mungkin ya dan juga gini ya, ada satu hadis di redaksinya saya lupa lagi tuh ya, di bab pertama di Kitab Bulughul Maram gitu ya, tentang jual beli gitu. Ada sahabat yang bertanya gitu, apakah pekerjaan yang paling baik ini ya, paling baik. Rasulullah kan bersabda gitu, pekerjaan yang itu kerja oleh tangan kita sendiri gitu ya. Juga jual beli yang bersih gitu ya. Jual beli yang bersih itu tadi jual bersih yang sesuai dengan Quran Sunnah, tidak menerapkan hal-hal yang hal yang curang gitu. Nah, jadi itu salah satu pekerjaan yang paling baik itu seperti itu gitu. Jadi makanya kita selaku seorang muslim mungkin seharusnya lah kita mencoba untuk berdagang yang berjual beli, karena itu adalah salah satu kalau misalnya disebut kebiasaan atau hobi dan
tradisi Rasulullah juga waktu kecil sampai ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah juga kan gara-gara Rasul tuh Khadijah tuh apa pengusaha juga Rasulullah percaya sama Rasulullah. Iya. Nah, jadi seperti itu gitu akhlak Rasul tuh dibawa ketika berdagang tuh. Jadi insya Allah lah bahwa akan sejahtera gitu orang-orang yang berjual dan orang-orang yang membeli gitu. Oke. Pedagang itu berarti termasuk profesi terbaik gitu ya. Iya. Profesi terbaik yang mungkin oleh kita dilihat pedagang seperti itu. Apa ya? Untungnya kecil akan tapi sebaliknya gitu ya bisa besar gitu ya. Dan kalau kita ingin berdagang ya, jadi maksudnya janganlah kita gengsi gitu istilahnya. Jangan gengsi. Jadi kita harus bahkan kan kalau misalnya apa yang Rasulullah kerjakan itu termasuk sunnah gitu kan. Ya, jadi ketika kita berdagang jangan gengsi misalnya kita mau dagang gorengan di pinggir jalan tuh nggak apa-apa gitu sebenarnya gitu. Jadi jangan kita gengsi malu bisa ada temen misalnya. Nanti lihat jangan seperti itu. Dulu juga Rasulullah kan pedagang juga. Ya, profesi kesehariannya itu berdagang gitu bahwa waktu itu. Pedagang yang sukses lah bisa disebut ya. Iya, jelas Rasulullah berdagang seorang sukses dunia akhirat itu. Pedagang yang sukses akan tapi kan Rasul itu seorang pedagang yang sukses dulunya, dan Rasul itu ketika hidup itu selalu hidupnya sederhana gitu ya, tidak tidak pamer mungkin flexing gitu ya kalau bahasa sekarang gitu ya. pamer gitu ya. Aduh, sangat berbeda banget dengan zaman sekarang gitu ya. Oke. Dulu itu mungkin suatu kaum ketika di pasar mungkin lebih tepatnya minim sekali yang berbuat curang gitu. Minim sekali yang bukan pedagang tapi minim sekali yang seperti copet ini kan sekarang mah banyak gitu ya copet lagi ya. Kalau di film itu si Saib. Iya, si Saib apa Saib? Saib ya. Oh ya. Itu tuh minim sekali karena takut dipotong tangan gitu kan, ada hukumannya juga kan di zaman Rasulullah itu ketika ada yang mencuri maka harus dipotong tangan gitu. Mencurinya tuh harus seberapa sih ketika dipotong tangan tuh? Kalau nggak salah tuh waktu itu 800 ya segituan lah. Jadi tidak sebenarnya ya potong tangan tuh tidak semena-mena ketika kita mengambil satu gorengan dipotong tangan, tidak seperti itu. Jadi sebetulnya semoga orang-orang yang kayak berlaku copet mudah-mudahan insaf lah kayak dulu di perumahan pensiun ada si Ubed tahu. Si Ubed Saib. Dulu kan itu salah satu copet ya, murid yang paling terkenal lah itu mahasiswa copet murid Saib. Tapi kan pada akhirnya gitu ya si Ubed itu jualan cilok Ubed. Dia memilih berdagang gitu kan. Jadi lebih nyunah lagi kan soalnya berdagang. Rasul juga berdagang jadi sunnah Rasul juga. Iya. Jadi berarti Ubed si Ubed berarti Ubed tahu dalil kan bahwa Rasul itu gitu. Dulunya pedagang dan Ubed pun pindah menjadi pedagang. Iya. Jadi kita bisa mengambil hikmah juga dari si Ubed itu ya. Iya. Maksudnya semoga lah seperti orang-orang tuh ketika tidak ada kerjaan lalu mencopet berubah profesinya menjadi pedagang gitu. Tapi iya benar. Tapi gak cuma copet yang harus berubah jadi pedagang gitu. Tukang todong yang lainnya juga bisa jadi pedagang. Kemarin di perumahan pensiun 9 ada tukang dogong si Agus sama siapa gini? Sama dogong apa dogong? Tukang ini todong. Iya, todong. Jadi kan berubah jadi tukang kopi keliling gitu. Wah, bener. Jadi Starling kopi keliling. Jadi kopi keliling. Jadi asalnya tukang todong gitu. Bisa. Jadi tukang todong, tukang nagih iuran kepada penjual, sekarang akhirnya mereka insaf. Ketika mereka berdagang, mereka tuh sempat ditagih iuran gitu kan. Tapi mereka menjadi sendiri bahwa ini adalah balasan dari Allah juga gitu untuk mereka karena dulu telah melakukan hal tersebut, tapi mereka tidak kembali lagi ke jalan yang salah gitu. Mereka terus ikhtiar jualan kopi keliling gitu. Dapat hidayah kali. Alhamdulillah gitu. Semoga seperti itulah ya orang-orang yang sekarang masih berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan, hal curang, hal-hal yang seperti hal yang kalakah merugikan orang-orang gitu. Semoga bisa insaf dan melakukan perdagangan-perdagangan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Oke teman-teman, ternyata bisa diambil hikmah juga kali ya yang tadi Ubed preman pensiun gitu ya, yang dulunya tukang copet sekarang menjadi tukang cilok, pedagang. Udah sukses walaupun itu sebuah fiksi sinetron, cuman
ada hikmahnya ketika juga ada hikmahnya gitu ya. kita boleh ambil lah gitu. Ada hikmahnya yang bisa kita petik gitu ya. Selain Ya, tadi Rasulullah mah karena sudah jelas lah ya, Rasulullah mah kebaikannya juga gitu ya. Insyaallah gitu. Iya. Jadi pasar tuh tadi disebutkan mungkin oleh Ijal suatu interaksi antara penjual dan pembeli gitu ya. Yang kalau pasar Rasulullah itu interaksi antara penjual dan pembeli di mana tidak ada kecurangan sedikit pun di dalamnya gitu ya, baik dibersihkan baik monopoli, riba dan lain sebagainya, kecurangan-kecurangan yang lainnya gitu, hal menakar dan menimbang gitu ya. Dan Rasulullah mensterilkan hal tersebut karena pasti di salah satu pihak itu ada yang rugi gitu ya. Pasti itu. Ada yang rugi itu. Berbuat curang pasti ada yang rugi. Iya gitu. Ya. Biasanya kan para pembeli yang suka dibohongi gitu ya. Banyak kok zaman sekarang mah ya. Apalagi zaman sekarang mah mungkin pembeli yang dibohongi oleh penjual, bisa aja dihipnotis mungkin ya, dihipnotis dan lain sebagainya gitu ya. Ya salah satunya ketika dulu gini apa namanya yang kapitalisme itu kan salah satu ingin untung ya gitu. Ada salah satu yang ingin merubahnya gitu, bukan merubah, menghilangkan kapitalisme. Misalnya Karl Marx gitu ya, ingin menghilangkan kapitalisme lewat komunisme gitu kan. Itu tidak sangat tidak relevansi gitu ya. Tapi komunisme tuh apa namanya yang intinya tuh pokoknya di dalamnya tuh ada unsur-unsur menghilangkan lah satu agama gitu dari perdagangan tersebut. Jadi nah daripada kita melakukan hal-hal yang seperti itu ya, seperti solusi dari kapitalis apa, komunisme tidak seperti itu ya. Karena kita selaku muslim gitu ya mempunyai pegangan bahwa Quran dan Sunnah, maka lakukan hal tersebut gitu. Ya seperti itu. Iya. Kita jangan jadi orang itu jangan kapitalis kali ya, jangan mau untungnya sendiri aja kali ya. Jelas itu mah. Modal sedikit, ini gimana sedikit, caranya sedikit bisa menjadi banyak gitu ya, dengan cara merugikan orang lain lah. Jangan seperti itu. Karena kan konsep berdagang itu tawon gitu. Jika ada yang membutuhkan, kita memilikinya, bisa kita menjualnya kepada orang yang membutuhkan. Jadi saling menguntungkan intinya antara penjual dan pembeli itu, bukan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan gitu. Dibantu. Oke teman-teman, jadi yang bisa disimpulkan mungkin dari yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika dulu gitu ya, pasarnya kan membuat pasar yang disebut Suk Al-Madinah gitu ya. Buat pasar Suk Al-Madinah yang mana di dalamnya tersebut steril, bersih, aman, damai dari riba, monopoli dan kecurangan yang dilakukan oleh orang Yahudi Bani Koinuko gitu ya. Orang-orang jahiliyah juga termasuk lah. Orang jahiliyah juga termasuk gitu ya. Dan Nabi pun tadi juga disebutkan membuat pasar di pinggir makam gitu ya. Kuburan ya. Di pinggir kuburan gitu agar orang-orang itu menjadi takut gitu untuk berbuat curang gitu ya. Karena ketika lihat makam mungkin meninggal gitu ya. Mati. Menjadi salah satu hikmah juga gitu ya. Oke, mungkin segitu saja gitu ya di podcast kali ini gitu ya. Mungkin ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.